hari ini saya akan bahas tentang contoh soalnya. Oke, contoh soal 1. Nih, kawat penghantar dengan luas permukaan 4 cm kuadrat. Oke, berarti A-nya sama dengan 4 cm kuadrat. Ingat, cm harus dirubah ke meter. Berarti 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kenapa bisa jadi min 4? Karena cm-nya pangkat 2. Nah, berarti 10 pangkat min 2 dikuadratin menjadi 10 pangkat min 4. Kemudian dialiri muatan listrik. Ya, muatan listrik ya, berarti dia adalah Q. Oke, berarti Q sama dengan 120 mu kolom. Nah, ingat 1 mu kolom 10 pangkat min 6. Oke. Nah, berarti 1 mu kolom sama dengan 10 pangkat min 6 berarti 120 mu kolom itu sama dengan 120 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, dalam waktu 1 menit. Oke, berarti T-nya sama dengan 1 menit. Nah, 1 menit ini kita rubah ke sekon. Berarti berapa? Iya, 60 detik. Kemudian tentukan besar rapat arus listriknya. Berarti yang ditanya adalah Joule-nya. Nah, Joule sama dengan, iya, Joule sama dengan I per A. Oke. Nah, di mana I-nya udah diketahui belum? Iya, belum kan? Berarti I sama dengan Q per T. Oke, berarti Q-nya sama dengan 120 kali 10 pangkat min 6 per T-nya kita masukin 60. Oke, berarti 60 coret jadi 2. Nah, berarti I-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 ampere. Ya, berarti I-nya kita masukin nih yang udah dicari. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 6 ampere per A-nya tadi berapa? Iya, 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita coret. Siapa coba yang dicoret? Iya, 2/4 ya. Jadi 1/2. Oke, jadi 1/2 dikali 10 pangkat min 6. Min 4 naik jadi plus 4. Jadi 1 bagi 2 itu 0,5 kali 10 pangkat min 2. Oke, nah 0,5 ini menjadi 5 kali 10 pangkat min 1. Kemudian kali 10 pangkat min 2 menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 ampere per meter kuadrat. Ini adalah nilai Joule-nya. Jadi, rapat arus listriknya bernilai 5 kali 10 pangkat min 3 ampere per meter kuadrat. Oke? Kemudian, contoh soal 2, sebuah batang baja memiliki panjang 8 meter. Nah, berarti itu apanya? Iya, L ya. Itu L sama dengan 8 meter. Dan diameter 4 mm. Oke, hati-hati. Ya, berarti D sama dengan 4 mm, kemudian dirubah ke meter, jadi iya, 4 kali 10 pangkat berapa? Ayo. Nah, milimeter. Naik ke meter kira-kira berapa tangga? Oke, ada M, DM, CM, MM. Kemudian naik jadi, iya, naik 3 tangga ya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian jika hambatan jenis baja besarnya 1,256, berarti rho sama dengan 1,256 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, maka tentukan besar hambatannya. Iya, berarti yang ditanya adalah R-nya, oke? Ingat, di mana R sama dengan rho, L per A, oke? Nah, A-nya udah diketahui belum? Belum kan? Ya, berarti kita masukin dulu nih. Rho-nya tadi 1,256 kali 10 pangkat min 8, di mana L-nya sama dengan 8. Ya, berarti A-nya kita cari dulu nih. Ingat, hambatan itu bentuknya adalah tabung atau silinder. Nah, berarti kita masukin adalah 1/4 pi D kuadrat, oke? Nah, ini ya gambar resistor, oke? Jadi 1/4 pi D kuadrat. Nah, di mana pi-nya bernilai 3,14, oke? Nah, D-nya tadi yang udah kita rubah ya, jadi 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian kita hitung dulu. Kalau kalian langsung dibabat, biasanya pasti ada yang salah, ada yang keliru. Oke, jadi 4 dikuadratin dulu jadi 16 kali 10 pangkat min 6. Ingat, pangkat kalau ketemu dikuadratin jadi dikali, oke? Nah, jadi 3,14 dikali 4 kali 10 pangkat min 6. Ini saya nggak hitung karena nanti bisa dicoret-coret. Ya, ternyata bisa dicoret. Ya, 8 bagi 4 jadi 2. Nah, 1,256 itu bisa dibagi 3,14. Oke?
Nah, ayo coba dihitung berapa. Iya, jadi 0,4. Oke, jadi 0,4 dikali 2 dikali 10 pangkat min 8. Nah, min 6 naik jadi plus 6. Oke, jadi 0,8 dikali 10 pangkat min 2. Nah, 0,8 kita rubah jadi 8 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya adalah ya 8 kali 10 pangkat min 3. Satuannya adalah ohm. Oke, jadi hambatannya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 ohm. Oke. Nah, contoh soal 3 nih, perhatikan rangkaian berikut. Oke, nah biasanya ini soal di kelas 9 SMP ya. Pasti udah paham banget lah ya. Berarti ada R1, R2, R3, R4, di mana R1, R2, R3-nya 3 ohm. Sedangkan R4-nya adalah 4 ohm. Nah, tentukan resistor penggantinya. Ya, berarti gimana ya caranya ya? Sementara ini adalah rangkaian campuran, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi kita pertama, kita rangkaiin seri dulu antara R1 dan R2, oke? Nah, jadi nanti gambarnya seperti ini. Oke, jadi yang paling atas itu kita gabungin dari R1 sama R2. Jadi hasil seri antara hambatan 1 dengan hambatan 2, jadi 3 ohm tambah 3 ohm menjadi 6 ohm. Oke, nah yang di bawah itu tetap, nah R3 ya, jadi 3 ohm. Nah, baru kita paralelkan, oke? Paralelkan antara seri yang tadi kita cari dengan resistor yang 3 ohm tadi. Nah, jadinya 1 per ini kita paralelin hasil dari yang pertama itu ya. Jadi 1 per Rp sama dengan 1 per R5 ditambah 1 per R3. Oke? Nah, di mana R5 tadi hasilnya 6, ya R3-nya 3, ingat di matematika kita samakan penyebut. 6 sama 3 kita sebutkan jadi 6, oke? 6 bagi 6, 1, dikali 1, 1. 6 bagi 3, 2, dikali 1, 2. Nah, jadinya 1 tambah 2, 3 per 6, jadi 1 per Rp, 3 per 6. Hati-hati, ini masih 1 per Rp, belum Rp-nya. Nah, jadi Rp sama dengan 6 per 3, hasilnya adalah 2 ohm. Nah, kemudian kita serikan deh Rp-nya dengan R4. Nah, ini yang dinamakan dengan resistor pengganti. Jadinya R totalnya sama dengan Rp ditambah R4, oke? Iya. Jadinya Rp-nya 2 ohm dan R4-nya 4 ohm. Jadi hasil dari resistor penggantinya adalah 6 ohm, oke? Iya. Oke, contoh soal 4. Nah, ini ceritanya sekarang GGL-nya nih yang kita rangkai. Oke, pertama ada 3 baterai dihubungkan secara seri, kemudian diparalelkan dengan 2 seri baterai. Oke. Nah, ingat ya bahwa baterai yang seri itu GGL-nya adalah N dikali GGL-nya. Oke, sedangkan GGL paralel tentu setiap baterai itu GGL-nya pasti akan sama kalau dipasang secara paralel. Oke, ingat ya. Sedangkan nggak mungkin kalau kita pasang baterainya akan bernilai berbeda-beda. Makanya E1 yang pada rangkaian seri dipasang 3 itu nilainya adalah 3 volt. Nah, jadi berarti 3 baterai dikali 3 volt. Nah, berarti hasilnya adalah 9 volt. Oke. Nah, sedangkan hambatan dalamnya juga sama nih. N dikali hambatan dalam. Berarti 3 dikali hambatan dalamnya adalah 1. Nah, berarti 3 kali 1 adalah 3 ohm. Oke? Nah, untuk GGL yang kedua, GGL kedua juga sama ya. Jadinya GGL kedua itu kan dia 2 baterai dipasang secara seri, di mana 1 GGL itu nilainya 4,5 volt. Berarti N kali GGL berarti 2 kali 4,5, hasilnya adalah 9 volt. Iya, berarti GGL 1 dengan GGL 2 sama tidak? Iya, sama ya. Bersama. Berarti R-nya juga sama nih pasti. Berarti N dikali R sama dengan
2 dikali 1,5 jadinya 3 volt. Oke, nah ya. Berarti kita membuktikan bahwa pada rangkaian paralel GGL-nya akan bernilai sama, sedangkan hambatan dalamnya sama juga. Nah, caranya untuk hambatan dalam jika diparalelkan maka akan menjadi R per N. Oke? Iya, jadi R-nya 3/2 sama dengan 1,5 ohm. Berarti hambatan dalam totalnya menjadi 1,5 ohm. Kemudian dirangkaikan atau dihubungkan dengan hambatan luar, yaitu R besar sama dengan 7,5 ohm. Oke? Ingat, hukum 2 Kirchhoff atau bisa juga hukum Ohm deh, di mana V sama dengan I kali R. Nah, sedangkan V itu akan bernilai sama dengan GGL. Ya, jadinya kita bisa juga nih menggunakan rumus sigma epsilon sama dengan sigma I kali R. Ya, nah sigma epsilonnya ada berapa? Iya, 1 ya, tadi yang 9 volt. Ya, jadi kita pakai rangkaian yang kedua, yang terakhir. Di mana I kali R kecil ditambah I kali R besar, oke? Nah, epsilonnya adalah 9. Iya, jadi 9 sama dengan I dikali hambatan kecilnya 1,5 ditambah I besar dikali 7,5, oke? Jadinya 9 sama dengan, iya, 1,5 I ditambah 7,5 I, oke? Nah, I-nya bisa ditambah nggak? Iya, bisa ya, karena sama-sama variabelnya I. Jadi 1,5 ditambah 7,59, jadi I sama dengan 9/9, yaitu sama dengan 1 ampere. Oke? Nah, untuk soal kelima, iya, perhatikan gambar berikut. Ya, ini hukum ampere, kemudian I3-nya 5 ampere, I2-nya 2 ampere, oke? Nah, tentukan besar kuat arus di I4. Iya, berarti ingat, hukum 1 Kirchhoff berbunyi bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Iya, berarti yang masuk ke cabang tuh siapa aja sih? Yang masuk ke titik A-nya. Berarti yang masuk ke titik A adalah I2 dan I3 ya. Berarti sigma I masuk itu sama dengan I2 ditambah I3 sama dengan I1 ditambah I4. Oke? Nah, kita masukin deh. Tadi I2-nya berapa? Iya, 2 ya. 2 tambah 5 sama dengan I1-nya berapa? 2 tambah I4-nya, iya yang ditanya ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 5 berapa? 7 sama dengan 2 tambah I4. Nah, pindah ruas deh si 2-nya. Ya, pindah ruas itu minus ya. Jadi I4 sama dengan 7 dikurang 2, yaitu hasilnya 5 ampere. Jadi itu minus ya, bukan dikali ya. Kurang panjang tadi nyoretnya.